sekarang kita akan bertanya apakah hati kita itu masih sehat atau sakit atau bahkan mati. Kalau orang yang hatinya masih baik, kira-kira cirinya apa? Hati kita itu menjadi aset Pak yang paling mahal. Karena hati itu yang akan menentukan kita baik atau buruk. Kalau hatinya baik, Rasulullah ngendika, maka semuanya akan bisa menjadi baik. Tapi kalau hatinya buruk, semua akan menjadi buruk. An-Najm ayat 11. Itu surat ke-53. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dzabal fuadu, maka dzabal fuadu maro'a. Sekarang kita sambung. Maka dzabal fuadu maro'a. Tidak akan berdusta tentang apa yang dia lihat. Jadi kalau orang itu menggunakan hati, gak ada seorang suami kok menipu istrinya. Kalau seorang istri menggunakan hati, tidak akan dia menipu suaminya. Seorang pemimpin pakai hati tidak akan menipu rakyatnya. Kita itu menggunakan hati kita, maka tidak akan ada orang yang akan tertipu. Karena dia akan melihat, hati itu akan melihat yang baik, yang kelihatan baik, yang buruk melihat itu menjadi buruk. Tapi kalau melihat dengan mata, itu kalau orang Jawa mengatakan bisa siwer. Kalau dengan mata ini, mata fisik, orang itu akan menjadi siwer, bisa Pak. Melihat yang baik menjadi buruk, melihat yang buruk menjadi baik. Tahun 90-an ada Farid Harja pernah mengatakan melihat air laksana api dan melihat api laksana air, gitu kan? Judul lagunya apa Bu? Oh, salah lihat. Hati kita itu akan melihat sesuatu dengan benar. Yang baik akan kelihatan baik, yang buruk kelihatan buruk. Seperti doa kita kan, Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna jtinaba. Era sekarang Pak, era sosial media itu sering Pak barang yang buruk di frame. Di frame itu apa ya? Dikemas menjadi seolah-olah itu baik, dan sebaliknya yang baik jadi kelihatan buruk. Sekarang di sosial media biasa Pak, ketika kita mau bertanya baik atau buruk, salah satunya kita harus bertanya kepada hati kita. Rasulullah ditanya apa itu kebaikan, al-birru, apa itu kebaikan, apa itu al-ismu, pakai sa. Rasulullah menjawab, al-birru husnul khuluqi. Yang namanya kebaikan adalah kebiasaan baik. Kemudian wal ismu, dan dosa, mahaka fi sodrika wa karihta ayyatoli'a alaihin nas. Yang namanya keburukan itu ketika hati kita itu gak seneng, atau kita malu kalau dilihat orang. Jadi orang itu kalau berbuat buruk masih punya malu, itu masih sangat mungkin diampuni Pak. Tapi kalau berbuat jahat kok bangga, itu Allah mengampuninya susah. Kullu ummati mu'affa. Semua umatku akan diampuni jika dia berbuat jahat, berbuat buruk. Illal mujahirin, bukan muhajirin loh Pak. Illal mujahirin. Mujahirin itu apa Pak? Orang berbuat salah tapi bangga. Sing paling mangkel jadi wong salah, orang ngaku salah. Makanya
Hati itu penting Pak, tapi itu kalau hatinya baik. Hati itu ada 3 macam. Yang pertama ada hati yang namanya qalbun salim atau hati yang sehat. Yang kedua ada qalbun marid atau hati yang sakit. Yang ketiga adalah hati yang mati atau qalbun mayyit. Ada 3 macam hati. Satu apa Pak? Bu? Qalbun salim. Artinya apa? Hati yang sehat. Yang kedua, qalbun marid. Artinya apa Pak? Bu? Hati yang sakit. Kemudian yang ketiga ada qalbun mayyit. Artinya apa? Hati yang mati. Sekarang kita akan bertanya, apakah hati kita itu masih sehat atau sakit atau bahkan mati? Kalau orang yang hatinya masih baik, kira-kira cirinya apa? Dia masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana milik saya, mana milik orang lain, mana istri saya, mana istri orang lain. Kalau kita masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu qalbun salim. Inilah yang akan kita bawa ke akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Besok kita menghadap pada Allah, yang akan menjadi bekal kita adalah hati yang baik. Jadi kita bisa akan ketemu dengan Allah di surga kalau kita punya hati yang baik. Itu yang pertama. Asy-Syu'ara ayat 88 ayat 89. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit, adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit dan semakin bertambah penyakitnya. Salah satu yang menjadikan hati kita gampang sakit adalah rasa iri dan dengki, Pak. Soalnya orang iri itu akan melihat apapun itu kelihatan jelek, Pak. Kalau saya iri dengan bapak-bapak, jenengan pakai baju apapun elek. Bikin rumah sebagus apapun bagi saya jelek. Penyakit yang sering muncul apa Pak di dalam hati kita? Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Satu, penyakit syubhat. Syubhat itu apa Pak? Kita itu sok tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Yang kedua, penyakit syahwat. Syahwat itu apa Pak? Melakukan kejahatan tapi kita senang, menikmati. Jadi kalau korupsi itu salah ya, tapi banyak yang menikmati. Kata Bang Roma, dihiasinya dosa dengan bunga dunia. Kalau ada orang berbuat maksiat, setan itu menggoda, merumuskan dengan menghiasi. Ada orang bermaksiat, itu setan menghiasi Pak, kelihatan indah. Tapi ketika orang sudah melakukan maksiat, setan nggak mau turut campur. Urusan lo, bukan urusan gue. Lo, gue. Lo sama Tuhanmu sekarang urusannya. Ketika orang sudah berbuat maksiat, setan melepas. Tapi ketika orang mau berbuat maksiat, setan itu menghiasi Pak, makanya kelihatan indah. Yang ketiga, qalbun mayyit atau hati yang mati, tidak bisa berfungsi lagi. Jadi kalau qalbun marid itu namanya kalau dalam istilah medis malfunction. Mal itu salah, betul. Malfunction itu salah fungsi. Kalau dysfunction itu yang hati sudah mati, tidak berfungsi. Jadi hati kita itu kalau nggak berfungsi seperti barang rongsokan. Ini kipas angin bisa jalan Mas ya? Itu masih jalan ya? Ini masih jalan nggak Mas? Ini masih jalan, berfungsi. Kipas angin itu fungsinya dia bergerak, berputar, kemudian menyejukkan yang ada di sekitarnya. Kalau itu tidak bergerak, tidak bisa berfungsi lagi, mati, jadi barang rongsokan. Manusia kalau hatinya sudah tidak berfungsi, dia seperti mati Pak, seperti barang rongsokan. Menurut teman-teman yang di aset, yaitu kalau barang itu kalau jadi rongsokan, nggak berfungsi akan mengalami yang namanya downgrade, penurunan nilai. Barang itu berfungsi akan mengalami yang namanya upgrade atau naik harganya. Oke. Bagaimana menjaga hati kita agar tetap sehat? Menurut Ibnu Qayyim, menjaga hati yang sehat, yang pertama, menjaga kekuatan hati dengan iman dan wirid atau zikir ketaatan.
Salah satu yang kita untuk menjaga hati kita adalah kita menyebut nama Allah sesering mungkin. Menyebut nama Allah saat kita mendapatkan kenikmatan, menyebut nama Allah saat kita mendapatkan ujian. Ketika menyebut nama Allah kita mendapatkan kenikmatan, kita akan menjadi orang yang tetap rendah hati, tetap kita tidak lupa diri gitu. Kalau orang itu kan banyak menyebut nama Allah kan saat susah biasanya ya. Saat tanggal tua, Bapak-bapak kalau tanggal tua yang dibaca apa Pak? Ayat Al-Quran. Ada tadarus saat dompet menipis, ada tadarus saat dompet tebel. Bapak-bapak pengen yang tipis dulu atau tebel dulu? Kalau saat kita dompet tipis, kita baca Al-Qurannya misalnya surat Al-Duha, wa wajadaka ilahu fa'aghna. Dan jika kamu kekurangan, Allah akan memberi kecukupan. Allah akan bertanggung jawab memberi kecukupan kalau kita mau mendekat pada Allah. Sudah nggak punya uang, kita harus ingat bahwa Allah itu Maha Kaya. Dalam surat Al-Jum'ah ayat terakhir Allah berfirman, wallahu khairur razikin. Ini yang Bapak-bapak harus hafal. Surat Al-Jum'ah ayat terakhir sering dibaca. Tidak hanya saat uangnya menipis. Saat uangnya tebal, bagus karena apa? Oh ini hanya pemberian dari Allah, kita nggak sombong. Monggo tak baca Pak surat Al-Jum'ah ayat terakhir. Yang jelas, ketika nggak punya uang, ingat pada Allah itu akan membuat hati kita kuat Pak. Orang terus kita cenderungnya orang-orang itu kalau sedang punya butuh, nggak punya uang, mesti kecenderungannya utang, betul kan? Yang ada di otaknya kan utang. Ingat pada Allah saat kita sedang dalam kondisi down itu bagus Pak. Ketika nggak punya uang, yang ada di otak kita adalah Allah, 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 dan Allah lagi. Jangan berpikir yang lain dulu. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, pertama kali yang ingat ya Allah Pak. Alhamdulillah, baru telepon istri. Yang menjadikan hati kita sakit itu ketika kita berharap kepada selain Allah. Karena manusia itu sekali ngasih, mungkin sekali ngasih, oke, masih senyum, diminta lagi. Kok aku dari jujukan ya. Yang kedua, melindungi dari segala gangguan perkara yang membahayakan, yaitu adalah dosa, kemaksiatan, serta berbuat penyimpangan. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya seorang mukmin jika dia berusaha maka ada titik hitam di hatinya. Tapi ketika dia bertaubat maka Allah akan menghilangkan titik hitam itu, ibarat di laundry Pak. Tapi ketika dia bertambah dosanya maka akan bertambah hitam sampai menutupi hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Makanya dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahwa apa yang mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Al-Mutaffifin ayat 14. Mari kita yang kedua ini, hindari maksiat. Jangan hanya mengatakan maksiat cuma kecil kok. Masalah dosa itu bukan masalah besar kecilnya, tapi masalah itu seharusnya apa? Itu bukan milik kita, bukan hak kita. Jadi itu makanya hati kita harus jangan sampai kita kalau jangan punya kebiasaan buruk Pak, justru punyalah kebiasaan yang baik. Dan yang terakhir, untuk menjaga hati kita agar tetap sehat, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk adalah dengan kita selalu mengeluarkan yang merusak itu. Jadi bisa dengan lakukan bertobat dan banyak beristighfar. Yang pertama zikir, yang kedua yaitu kita melindungi, menjauhkan diri dari kemaksiatan, dan yang ketiga kalau terlanjur maksiat kita banyak beristighfar.